واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون وأيتها المسلمات، اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نسألك العافية والسلامة منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini, yakni salah satu masjid, tempat yang paling Allah cintai dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Masjid adalah tempat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencintai masjid, maka ini tanda ada keimanan dalam hatinya. Sebagaimana pernah kami sampaikan sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, bahwasanya Nabi mengatakan, idza ra'aitar rajula, kalau seandainya engkau melihat seseorang laki-laki ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, dia membiasakan diri ke masjid. Itu makna ya'tadul masajid. Setiap salat 5 waktu dia ke masjid, dia memakmurkan masjid, maka Rasul mengatakan fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia dengan keimanan. Apalagi seorang pemuda, pemuda yang cinta kepada masjid. Ini sering kami sampaikan Pak ya, sebagai motivasi bagi kita adalah pemuda yang dicintai oleh Allah, pemuda yang kelak akan dinaungi oleh Allah. Bukan berarti yang tua enggak Pak, insya Allah yang tua juga. Kalau masa mudanya dahulu adalah orang yang cinta kepada masjid. Jadi muda itu dalam Islam panjang rentang waktunya Pak ya. Sampai usia 40 itu masih pemuda itu. Iya Pak. Makanya dalam istilah Arab itu ada istilah syabab, jamak dari syab, pemuda. Setelah pemuda namanya syekh. Syekh itu secara bahasa orang Arab menamai seorang itu syekh, bukan syekh dalam istilah ulama ya. Syekh dalam artian orang yang berilmu, bukan. Syekh dalam secara bahasa artinya orang tua. Siapa yang maksud dengan orang tua itu Pak? Man tajawaza min umrihi min arba'ina sana, yang telah lewat usianya dari 40 tahun. Jadi kalau lewat 40 tahun itu namanya syekh. Jadi 40 tahun ke bawah itu masih syabab. Ya, walaupun sudah menikah Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan keutamaan pemuda masjid. Maka untuk itu kalau kita lihat Pak ya, sekarang syababnya dikit nih Pak ya. Ya banyak syekhnya kayak ini Pak ya. Iya, syekh yang banyak nih. Syuyukh ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah bagi pemuda Islam untuk meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, salat dan salam marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan pengajian kita. Masih membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 103. Yang mana kita masih akan membacakan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Umdatut Tafsir, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan diringkas oleh Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Kemudian peringkas kitab atau yang meringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir berkata, beliau berkata rahimahullah, summa naqala al-Hafiz Ibnu Katsirin anil Fakhrir Razi faslan tawilan fi anwa'is sihri. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir masih menukilkan dari Fakhrur Razi, ya. Sebenarnya namanya Fakhruddin Ar-Razi, ya. Ya, yang dikenal dengan Syekh Ar-Razi atau Al-Fakhr Ar-Razi, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir menukilkan tentang pendapat-pendapat rancu daripada Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini. Fakhruddin Ar-Razi ini. Nah, di antara yang diluruskan oleh Imam Ibnu Katsir adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan yang sebelumnya, bahwasanya beliau menganggap mempelajari sihir itu bagian dari mempelajari ilmu pengetahuan, gitu. Enggak apa-apa. Nah, alasan beliau bahwasanya supaya orang itu bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang mukjizat, mana yang karomah, kan gitu. Karena itu beda-beda tipis, Pak. Seperti orang bisa terbang, gitu ya. Jadi antara sihir dan karomah itu beda-beda tipis. Kalau orangnya adalah orang yang durjana, gitu ya, orang yang tidak dikenal mengamalkan agama, mengamalkan sunnah Nabi, maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihat idza ra'aitar rajula yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma fala taghtar, gitu ya. Kalau seandainya engkau melihat seseorang bisa terbang di atas awan, gitu ya, berjalan di atas angin. Kalau bahasa Jawanya berjalan di atas awang-awang, Pak, ya. Berjalan di atas angin dia. Kemudian berjalan di atas air. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian tertipu. Karena boleh jadi ini penyihir, sahir ini. Sampai kalian melihat keadaan amalan orang tersebut. Kalau seandainya amalannya sesuai dengan Islam, dia mengamalkan sunnah, gitu ya. Ternyata ya suatu saat kebanjiran, ya tiba-tiba kelihatan kok bapak itu bisa jalan di atas air, ya. Sementara dia tidak pernah mengklaim mengkultuskan dirinya orang yang keramat, gitu ya. Orang yang harus ya dibeli bekas-bekas siwaknya, karena juga sekarang banyak dilelang ya, siwak ini berkah, ini ya berkah, atau berkas serbannya dijual, nggak ada. Dia tidak menjual agama, kan gitu. Dia betul-betul diberikan oleh Allah suatu kelebihan yang tanpa dipelajari. Itu, Pak, yang karomah. Ahlussunnah juga meyakini ya karomah itu. Namun karomah itu, Pak, yang pertama tanpa dipelajari dan datang tiba-tiba. Tidak sesuka hati yang pemilik karomah itu, enggak. Atau orang yang soleh itu, enggak, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau pada orang soleh namanya karomah, dan kalau pada para nabi namanya mukjizat. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan boleh mempelajari sihir untuk apa? Untuk bisa membedakan antara karomah dan sihir. Maka ini dibantah, ya. Tidak betul, ya. Karena para nabi dahulu mereka paham terhadap mukjizat, terhadap karomah tanpa mempelajari sihir. Karena mempelajari sihir sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang sebelumnya, ayat 102, adalah sumber kekufuran. Sebagaimana di awal ayat Allah mengatakan, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu para setan. Kenapa kafir setan itu? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka sihir, Pak, tidak
ada kebaikan di dalamnya. Semuanya mengandung kesesatan, bahkan yang lebih parah adalah kekufuran. Dan ulama telah sepakat seperti yang telah kita bahas kemarin, hukuman pidana bagi pelaku sihir dalam Islam, Pak, dalam perspektif hukum fikih Islam, maka pelakunya dijatuhi hukuman mati, gitu ya. Iya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Jadi Imam Ibnu Katsir, Pak, menjelaskan panjang tentang jenis-jenis sihir yang dibahas oleh ya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini. Namun peringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir ya mengatakan la naro lidzikri faidatan, kami tidak memandang ada ya faidah, ada kegunaan dari beliau Imam Ibnu Katsir menukilkan panjang lebar tentang jenis-jenis sihir ya sampai membuat suatu fasal yang panjang. Itu kata beliau tidak ada faedahnya. Untuk apa? Karena pada dasarnya sihir itu tidak ada kebaikannya, Pak ya. Dia sumber kekufuran sihir itu. Untuk apa gitu? Enggak ada. Wala ta'ila tahtaha. Ini sama, ta'ila faidah juga artinya. Tidak ada faedahnya, Pak. Jadi hanya menghabiskan waktu saja membahas sihir. Ya, membahas tentang sihir jenis ini, sihir jenis itu, ya kan? Ya, karena sudah jelas dalil yang mengharamkannya, tidak perlu lagi ya seseorang itu ya mempelajari dan membahas panjang lebar tentang sihir, itu intinya. Ya, kecuali ada dua jenis mimma dzukira dari yang disebutkan, illa nau'aini mimma dzukira, kecuali ada dua jenis yang disebutkan ya. Naron minal faidati ya isbatahuma, ya kami memandang ada faidah gitu ya Pak ya. Ada manfaat yang bisa kita ambil dari membahasnya. Jadi ya dalam tafsir Ibnu Katsir yang teks aslinya beliau panjang Pak, membuat faslan tawilan, sebuah fasal yang tawil yang panjang. Fi anwa'i sihir, tentang jenis-jenis sihir. Nah, dari yang banyak jenis itu Pak, hanya dua saja yang bisa kita, kata Ahmad Syakir, yang bisa kita bahas ya. Yang kegunaannya adalah ya untuk menjelaskan kepada manusia tentang dampak negatif atau keburukan dari sihir itu. Dan karena ini di antara sebabnya disebutkan oleh beliau libtila'i katsiri minan nasi fi hadzal 'asr. Karena kebanyakan manusia terkena fitnah oleh sihir itu pada zaman ini. Kata Imam Ahmad Syakir di masa beliau. Allati tadhharu min tarki killalatil murakkabati minan nasabil handasiyati. Ya, ini ada yang terlewatkan Pak. Libtila'i katsirin minan nas, karena sebagian atau kebanyakan manusia terkena fitnah fi hadzal 'asr bi ba'dhi ma fihima, dari atau disebabkan oleh sebagian yang ada pada contoh kedua jenis sihir yang disebutkan nanti contohnya oleh ya Imam Ahmad Syakir. Apa yang menyebab manusia terfitnah di masa beliau? Bima taraku min ilmi syariati, karena mereka meninggalkan ilmu syariat, mereka meninggalkan ilmu agama, dan wa bima tabau minal hawa, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu, minas sihri ya, dari mempelajari ilmu sihir. Jadi mempelajari ilmu sihir ini Pak termasuk belajar sulap. Hati-hati Pak, sulap itu bagian dari sihir ya. Namun sihir yang tidak sampai derajat kufur. Karena sihir kan sudah kita bahas Pak ya. Ada sihir yang menggunakan bantuan jin, yang mana pelaku sihir itu Pak, penyihir itu ada kontrak ya, ada perjanjian dengan jin kafir. Kalau seandainya jin itu membantunya dan yang menjadi tujuan daripada penyihir ini terlaksana, misalkan dia ingin menyantet seseorang atau ingin ya mencelakai seseorang dengan sihirnya, dan dia meminta bantuan jin, kalau tercapai maka jin juga minta imbalan. Imbalannya apa Pak? Dia harus menyembah jin itu. Ya, dia harus memberikan ibadah
yang selayaknya, yang seharusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah, ini tidak diberikan kepada jin itu berupa meminta perlindungan, berdoa kepada jin. Itu syirik besar. Berdoa kepada jin itu yang disukai oleh jin, karena jin ini kaki tangannya dan tentaranya iblis. Dan iblis itu dialah ya pencetus penggagas sihir itu. Ya, yang menyebarkan sihir, karena iblis tahu sihir adalah ya termasuk syirik besar yang kalau pelakunya tidak bertobat sebelum mati Pak, dipastikan dia masuk neraka kekal bersama iblis. Sehingga iblis itu sangat getol sekali mengerahkan bala tentaranya untuk menyebarkan, mengajarkan sihir dan membantu para pembantunya atau wali-walinya di tengah-tengah manusia. Maka siapa walinya iblis? Siapa walinya setan Pak di dunia ini? Adalah penyihir dan dukun. Nah, dukun itu aulia usyayatin gitu ya, wali-walinya setan. Iya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan termasuk sihir juga adalah melakukan trik-trik untuk menipu manusia, karena sihir secara bahasa itu. Karena sihir secara bahasa itu adalah sesuatu yang samar Pak. Ma khafiya sababuhu wa latufa, kan itu. Secara bahasa sihir itu adalah sesuatu yang sebabnya itu samar gitu Pak. Nggak tahu kita, oh kok tiba-tiba nyambung ya, ada orang makan kertas gitu kan, dipotong-potong, dimasukin ke mulut, ya tiba-tiba nyambung, panjang-panjang ya kan. Itu sihir secara bahasa. Rupanya ada rahasianya Pak ya, ada triknya. Ada orang megang telur Pak ya. Nah, dipegangnya di tangan ini kan, dibuka lagi, hilangkan katanya. Itu sihir. Ya, sihir kalau dia menggunakan trik, ya berarti itu sihir, ya tipu daya atau kecepatan tangan. Itu juga sihir Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sihir itu Pak tidak separah sihir yang meminta pertolongan dengan jin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya sihir ya dengan bantuan jin. Berbeda dengan sekte sesat dari kalangan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini mengingkari adanya sihir dari bantuan jin, ya kan? Nah, semuanya kata mereka trik. Maka hati-hati Pak, jangan Bapak terlalu ya terpengaruh oleh orang yang suka membongkar sihir kalau dia tidak berlandaskan dengan syariat. Nah, nanti takutnya dia berlandaskan dengan pemahaman yang menyimpang ya. Bahkan ateis juga Pak ya. Kan ada orang Amerika Pak, dia juga membongkar trik-trik dukun gitu. Tapi dia tidak percaya adanya jin gitu. Aneh, karena dia ateis. Ini pun sesat ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, kata beliau, minas sihri, termasuk perbuatan sihir, al-a'malul ajibatu allati tadhar, ya perbuatan yang menakjubkan, gerakan-gerakan yang memukau kan gitu. Allati tadhar, yang tampak, min tarkibil alatil murakkabah, ya dari susunan ya alat-alat yang disusun oleh orang yang ahli gitu ya, di bidang matematika atau di bidang teknik ya, minan nasabil handasiyah, itu handasah itu teknik ya. Jadi orang yang punya skill gitu Pak ya, merancang alat ya, yang nanti alat itu Pak digunakan untuk apa? Untuk membuat patung. Nah, karena membuat patung itu Pak butuh seni, kemudian juga butuh ilmu ya eksakta, butuh ilmu teknik matematika juga, ya kan? Patung seperti ini, seperti itu, ya kan? Nah ini ya, seorang pembuat patung itu harus paham juga dia ilmu matematika dengan menggunakan alat-alat ya, susunan alat yang tersusun gitu Pak. Contohnya apa? Kafarisin ala ya farasin fi yadihi buqun, ya seperti patung ya seorang penunggang kuda
Kemudian di tangannya ada buk, ada trompet. Kullama madat sa'atun minan nahar, setiap 1 jam berlalu pada siang hari, daraba bil buqi min ghairi an yamussahu ahadun. Maka patung itu Pak, ya memukul atau meniup trompet itu tanpa seorang pun menyentuhnya. Jadi itu satu yang ajib, ya, itu sesuatu yang aduh kok bisa gitu kan. Nah, ini kata Imam Ahmad Syakir, ini juga sihir ini. Iya kan? Sihir Pak. Ini juga sihir. Ya. Wa minha, dan di antara contoh sihir yang ada, ini beliau menukilkan tentang cerita-cerita sihir yang ada di masanya. Dan di antara contohnya adalah aswarul lati tusawwiruha ar-rum wal hindu, ya. Ya, patung ataupun gambar gitu ya. Ini surah itu ada 2 makna ya Pak ya. Bisa dimaknai lukisan atau juga bisa patung ya. Patung yang dibuat atau yang digambar oleh orang-orang Romawi dan orang Hindia, ya, yang sangat menakjubkan gitu Pak ya. Sehingga orang yang melihat patung itu hatta la yufarriqun nadhiru bainaha wa bainal insan. Sehingga orang yang melihat patung itu tidak bisa membedakan antara patung itu dengan manusia, persis sekali serupa dengan manusia. Ini ada di masa Imam Ahmad Syakir ini. Nah, hatta yusawwirunaha, ya. Hatta yusawwirunaha dhahikan wa bakiyatan, sampai mereka melukis lukisan atau membuat patung itu Pak dalam keadaan dhahikatan, tertawa, wa bakiyatan, menangis, illa an qala, sampai ya beliau Imam Ahmad Syakir mengatakan fahadhil wujuhu min latifi umur al makhayili min latifi umuril makhayili, dan ini termasuk sisi ya dari kehalusan gitu ya, kesamaran dari perkara yang masuk kepada khayalan manusia, yang membuat manusia tertipu gitu Pak. Itu termasuk perkara khayalan ya. Artinya sesuatu yang menipu pandangan mata manusia. Seolah-olah patung itu nangis, padahal itu patung gitu ya. Seolah-olah patung itu tertawa, padahal itu apa Pak? Patung. Nah, ini kata beliau, ini juga bagian daripada sihir. Ya, ya. Nah, kalau AI itu Pak, iya, itu sihir IT itu. Ya, karena sihir ini macam-macam Pak. Ya, bahkan dalam kitab tauhid itu Bang ada sihir dalam bentuk penjelasan. Jadi kalau orang dengar retorika seseorang ngomongnya masya Allah gitu kan, terkesima, maka Nabi mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika orang berbicara itu ada yang bisa menakjubkan manusia, sehingga manusia itu Pak yang fokusnya kan kayak tersihir. Tetapi ada yang baik, ada yang buruk itu Pak. Kalau seandainya yang disampaikan retorikanya bagus gitu ya, menyihir, memukau manusia, kemudian isinya bagus, itu tidak jadi masalah. Ya, itu tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah itu Pak, kalau seandainya orang retorikanya bagus ya kan, pandai mengolah kata, pandai membuat orang ketawa, banyak jok-joknya gitu ya, lucu-lucunya ya kan, ternyata yang disampaikan menyesatkan. Ada juga Pak ya, itu yang bahaya itu Pak, sampai dia ya menertawakan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, dan orang yang menyampaikan pemahaman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh tentang Allah Pak ya, ada juga orang yang hobi melucu gitu Pak, tapi dia mengatakan Allah itu ya, ada orang mengatakan Allah itu di arasnya, itu alamat palsu katanya. Nauzubillah ya, alamat palsu dari mana Pak?
Berarti bapak lebih hebat daripada Allah. Karena yang mengatakan Allah di arsy itu siapa Pak? Allah sendiri. Berarti bapak menuduh Allah dong, kan gitu. Nah, ada juga yang seperti itu Pak, iya kan? Oh, hebat sekali dia ngomongnya kan gitu. Namun menyesatkan. Maka hati-hati Pak. Jangan kita terkecoh dengan banyaknya pengikut, ya. Karena dalam Islam itu ukuran kebenaran bukan dihitung dengan banyaknya orang yang mengikuti. Kalau seandainya kita mengukur kebenaran itu dengan banyak Pak, sekarang mana yang banyak orang di masjid, sholat berjamaah di masjid atau di rumahnya masing-masing? Ya, umat Islam saja gitu. Mana banyak Pak? Ya, itu bisa kita adakan penelitian Pak. Ya, kita buat sampelnya, misalkan jamaah masyarakat di sekitar Masjid Nurul Mustahidin, berapa kakak gitu ya, RT yang dekat dengan Masjid Nurul Mustahidin. Sekarang berapa orang yang ke masjid gitu. Kalau ukuran kebenaran itu mayoritas, ya tentu yang benar itu yang tidak ke masjid dong gitu ya. Yang ke masjid tidak benar dong. Tidak ada Pak ya, dalam Islam itu tidak ada sistem pemilu ya, yang mana mayoritas nomor satu, tidak ada. Karena kebenaran itu dalam Islam itu Pak bukan ya berdasarkan suara terbanyak, namun berdasarkan apa Pak? Kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi betul Bang ya, AI sekarang tuh yang ada yang apa? Digabungkannya Pak ya, ada manusia digabungkan dengan beruk. Ada manusia digabungkan dengan apa? Dengan macan. Nah, ini bentuknya itu. Itu kalau seandainya kita ikuti seperti itu tentu negatif itu. Makanya AI itu kan bagian dari teknologi. Islam itu tidak mengharamkan teknologi secara mutlak, ada Pak. Karena Islam itu cinta kepada perkembangan ya teknologi, kemajuan. Selama bermanfaat itu ada kebaikannya Pak. Ya. Namun yang salahnya kalau teknologi itu Pak digunakan untuk perkara yang haram, ya kan? Seperti itu. Ya. Merubah-rubah gambar ciptaan Allah itu tidak boleh. Itu termasuk ya merubah-rubah sesuatu yang sempurna Allah ciptakan. Masa manusia yang sudah sempurna Pak dibuatlah digabungkan dengan apa? Dengan macan ya. Jadilah manusia macan gitu. Mana gitu ya. Itu tentu tidak betul ya. Tidak sesuai dengan maqasidus syariah ya, tujuan dari agama kita, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk gitu, enggak perlu lagi kita campur dengan hewan gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi AI itu Pak ada fungsinya juga. Karena AI itu kan dia menyerap informasi dari data. Dan data itu kan dari channel-channel atau website terkadang ada yang baik. Makanya boleh kita pakai AI. Namun jangan kita berpatokan dengan AI itu saja, harus kita bandingkan dengan referensi lain, ya kan? Kalau seandainya yang disampaikan itu benar, ya kan, sesuai dengan referensi, ya kan, nah, itu kita pakai. Tapi jangan kita menyandarkan semuanya kepada AI. Kan sekarang kan orang ingin digantikan dengan mesin. AI itu kan mesin ya. Orang nak menghitung itu nengok AI dulu, nak itu nengok AI dulu, ya kan? Nengok game ini dulu gitu kan, nak makan dulu nengok, itu kan bahaya Pak. Artinya kita menggantungkan hidup kita dengan mesin gitu. Ini yang bisa menimbulkan perkara negatif. Namun kalau seandainya untuk kebaikan, untuk memudahkan kita Pak ya, maka tidak apa-apa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, selama tidak ia bertentangan dengan syariat kita. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana sihru saharati fir'auna ya min hadzal qabil, dan dahulu penyihirnya Fir'aun ya min hadzal qabil, masuk dalam jenis sihir ini Pak. Nah, jadi yang beliau contohkan ini Pak lebih kepada bentuk apa Pak? Ya bentuk sihir khayal ya. Itulah sihir
yang menggunakan tipuan mata itu dengan kecepatan tangan, dengan trik-trik ya kan, untuk apa? Untuk menipu mata manusia. Begitulah ketangkasan ya penyihir Fir'aun yang bisa menyihir tali ya kan menjadi ular. Namun Allah patahkan sihirnya penyihir Fir'aun itu. Kemudian apa Pak? Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ternyata tongkat Nabi Musa betul-betul ular Pak ya, bukan ular tipuan mata ya. Dan penyihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir, mana yang asli. Oh, ini asli nih, ini memang betul-betul bukan dari tipuan ini, ya kan? Ular yang memakan ular kecil dari penyihir Fir'aun itu tahu Pak. Akhirnya apa Pak? Akhirnya penyihir Fir'aun itu Pak bertobat semuanya, ya kan? Dan diancam oleh Fir'aun, aku akan bunuh kalian, aku akan silang tangan kaki kalian, akan aku salib kalian. Aku akan berikan ke kalian siksaan yang pedih kalau seandainya ya kalian ingin mengikuti Musa gitu ya. Jadi dapat hidayah pula deh Pak ya. Itu subhanallah Pak ya, tauhid itu ya. Jadi Nabi Musa ya mendakwakan tauhid ya, menjelaskan bahwasanya apa yang diisi Allah itu jauh lebih hebat ya daripada tukang sihir itu Pak. Maka penyihir Fir'aun itu sendiri mereka sujud ya kepada Allah dan bertobat mereka. Kalau seandainya Allah itu memberi hidayah Pak, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Sementara Fir'aun masih sombong Pak. Sebenarnya Fir'aun itu dalam hati sanubarinya yang paling dalam, dia percaya itu. Akan tetapi karena sombong tadi Pak ya, itulah yang menghalangi Fir'aun dari hidayah. Sehingga Pak di akhir kehidupannya ketika tenggelam itu, baru ketika itu Fir'aun ingin tobat, namun sudah terlambat karena sudah sakaratul maut, sudah mau mati lagi. Karena Allah itu hanya menerima taubat itu sebelum gharghoroh ya, sebelum sakaratul maut. Sebagaimana juga disebutkan Bapak Ibu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubatnya seorang hamba selama ya hamba itu belum gharghoroh ya. Apa itu Pak gharghoroh? Gharghoroh itu adalah ketika napas sudah di ujung tanduk ya, lantas sandek-sandek napasnya mau dicabut oleh malaikat maut gitu ya. Maka ketika itu ya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan akhwat sekalian, para hadirin wal hadirat sekalian, ya Allah masih sayang pada kita Pak. Ya contohnya kita masih bisa bernapas hari ini. Iya kan? Banyak dari saudara kita, umat manusia secara umum Pak, dahulu kita kenal namanya, kita kenal sama orangnya. Namun ketika ya ajalnya datang ya, maka kita tidak lagi bisa berjumpa dengan mereka. Cuman kita hanya ingat cerita tatkala kita bersama dengan mereka. Ingat saja mungkin ada orang tua kita yang telah mendahului kita ya. Kita masih ingat ya bagaimana kita bercengkrama dengan orang tua kita, bagaimana kita bergurau, bertegur sapa, ya kan? Makan bareng, main, ya kan? Namun orang itu sudah datang ajalnya. Sudah habis masanya di dunia ini. Mumpung ya masa kita masih ada nih Pak. Kan kita nggak tahu juga. Mungkin sejam habis ini datang ajal kan wallahu alam Pak. Namun yang penting bagi kita adalah bagaimana kita selalu ingat dan mawas diri. Ajal itu datang tiba-tiba. Ingat Pak, ajal itu tidak mengenal batas usia. Jangan orang yang muda, oh saya masih muda, saya masih kuat, saya setiap hari nge-gym, ya kan? Bahkan ada juga teman gym Pak, subhanallah kecelakaan meninggal dia. Padahal ototnya sudah mau berkembang ya. Ya sudah memprogramkan makan protein ya kan. Mau menge-gym sehari mungkin 2 kali atau sepekan berapa kali gitu ya. Tiba-tiba kalau ajal datang Pak nak menge-gym hebat apapun, ya tidak bisa kita tolak ajal itu. Ya kalau seandainya sudah datang ajal itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ya.
tidak akan bisa kita akhirkan dan kita dahulukan barang sesaat pun. Tidak ada. Makanya orang yang cerdas itu Pak, disebutkan dalam hadis ini sering kami sampaikan Pak ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang mukmin yang cerdas itu, gitu ya? Orang mukmin yang dikatakan cerdas itu siapa? Ya, jadi Nabi tidak menjawab orang yang hebat fisika, ya kan, pernah dapat ya piagam, ya, juara 1 Olimpiade fisika, enggak, ya, atau orang yang hebat bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, enggak Pak. Orang yang cerdas itu ternyata Nabi mengatakan ayyul mu'minina aqyas, ya. Kemudian Nabi menjawab qala aktsaruhum lil mauti dzikron, ya. Yang paling banyak mengingat kematian. Tapi tidak sampai situ Pak. Tidak ingat mati deh, mati tidak. Yang keduanya ada Pak, lanjutan hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati, itulah orang yang cerdas itu. Jadi kita datang ke masjid itu, ini Pak, itu yang kita harapkan Pak. Itu yang kita niatkan, harus itu dulu. Jangan kita niatkan yang lain-lain dari dunia yang sementara yang panah ini Pak. Iya, karena sering kami sampaikan ya hadis Pak untuk motivasi kita gitu ya. Mau nggak Pak kita semua nanti di hari kiamat itu, di yaumil hisab itu, di akhirat itu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Mau Pak? Mau. Nah, inilah salah satunya, salah satu caranya yang bisa kita lakukan. Dan ini sering kita dengar hadisnya Pak. Nggak apa-apa kita ulang untuk motivasi bagi kita, karena ini motivasi dari Nabi. Ya, Nabi tentu lebih hebat ya daripada motivator. Motivator Pak ngasih motivasi, dikasih duit, ngasih seminar Pak, bagaimana menjadi pedagang yang sukses. Nah, pendaftaran 500.000. Ya, fasilitas di hotel bintang 3. Dapat makan 1 kali gitu ya. Ruangan ber-AC. Mau kita kasih 500.000 Pak. Namun ini ada motivasi yang tidak ada dustanya. Tidak hanya kuar-kuar beliau, enggak. Yang beliau sampaikan ini ya seyogyanya, hakikatnya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ikhlaskan niat kita Pak ya. Jangan kita nak pengajian kalau ada kawan ya. Oh, kalau ada kawan saya pengajian dah datang, ada pengajian di tempat lain dekati kawan dah datang, enggak boleh gitu. Huru-hara euforia. Ada kelompok datang, enggak boleh Pak. Kita ini umat Islam ya, tidak ada kelompok-kelompoknya. Umat Islam itu kelompoknya satu aja, Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salaf ya. Ini hadirin yang di belakang ada juga sebagian orang kalau ndak ustadznya yang mengaji tidak datang. Saya tidak mengatakan seperti itu Pak ya. Iya, saya mengatakan selama ya ustadznya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, ikuti. Jangan kita terkotak. Karena ada juga sebagian Pak ya. Oh, kalau ada ustadz si A, ini kayaknya jemaah ustadz si A. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Kita dipersatukan bukan karena ustadz, bukan karena individu, namun kita dipersatukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ustadznya salah, ya katakan salah gitu. Karena ustadz kan tidak nabi Pak ya, tidak maksum. Imam saja Pak dikritik di sini. Bagaimana Imam Ibnu Katsir mengkritik Imam Fakhruddin Ar-Razi. Padahal beliau ini ulama besar juga Pak. Nah, ketika salah ya katakan salah, nggak ada fanatik ya. Namun tentu dengan adab ya, dengan cara yang bijaksana. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita pengajian itu Pak, ya apalagi usia kita sudah lanjut, kita mengaji ini nggak mungkin langsung jadi ulama itu ya. Minimal niat kita bagaimana nanti kalau kita mati Pak ya, kita datang ke masjid ini, ya Allah niat aku datang ke masjid waktu itu ya Allah supaya engkau mudahkan jalanku ke surgamu ya Allah. Itu niat kita yang pertama Pak. Ya mudah-mudahan ya dengan niat yang ikhlas itu Pak, kita datang ke masjid ini mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya Allah, dan Allah ampuni
dosa-dosa kita. Karena setiap amal soleh, Pak, menuntut ilmu itu, ke masjid itu amal soleh, Pak ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayiat. Kalau kita ikhlas ya, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, maka ini akan menghapus dosa-dosa kita. Iya. Sedikit, ya walaupun sedikit sebiji zarah pun ya, sebesar biji bayam, itu biji yang terkecil ketika itu, Pak. Ya, ada orang sekarang mengatakan walaupun sebesar biji atom gitu ya, sebesar sel ya, yang benda yang terkecil itu, Pak ya, dari kebaikan yang kita lakukan maka kelak akan kita lihat. Demikian juga keburukan, akan tetapi kalau keburukan, Pak, memang akan diperlihatkan oleh Allah. Namun kalau seandainya kita lakukan kebaikan di dunia ini dan kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka keburukan itu akan ditutupi oleh Allah. Itulah makna istighfar. Karena istighfar itu, Pak, memohon maghfirah, ampunan. Ampunan itu dari kata ghafara. Ghafara itu secara bahasa artinya penutup, pelindung ya. Artinya Allah akan melindungi dan menutupi dosa kita kelak. Kalau seandainya di dunia ini dan kita memang tidak bisa kita tolak, Pak ya, dan tidak bisa kita nafikan, umat manusia itu banyak dosa dan salahnya. Akan tetapi ya kan, walaupun seperti itu, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang senantiasa mengiringi dosanya itu dengan istighfar, dengan taubat yang nasuha ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ahmad Syakir mengatakan qultu, yakni maqalahu ba'dul mufassirina. Aku katakan yakni apa yang telah dikatakan oleh sebagian ahli tafsir. Annahum amadu ila tilkal hibal wal 'asa. Masuk itu, Pak? Iya, baik ya, karena sudah masuk waktu Isya ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini ya, dari sedikit pelajaran atau sedikit ilmu ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah, khilaf, keliru ini dari kami pribadi dan dari waswas syaitan yang terkutuk. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.